Oke cuy, jadi mari kita lanjutin lagi ya kan perjalanan petualangan kita buat menyelamatkan para momi cuy. Karena kemarin ya kan si Mama Maniana itu juga udah berhasil diselamatin sama si Demonio juga. Jadi ya biar gak lama-lama ya kan, buat kalian yang kepo sama manga yang bakalan gue bahas kali ini. Jadi manganya itu berjudul Sonoaku yang Kizoku Mama Heroine ga Suki Suguru. Dan kita bakalan lanjut lagi akan ngebahasnya dari chapter ke-11 cuy. Dan mungkin ya di video kali ini tuh bakalan jadi video part terakhir karena manganya itu masih ongoing. Dan ya tahu soal sih langsung ya kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. Oke, jadi melanjutkan dari part kedua kemarin ya kan. Kali ini kita diliatin gitu cuy sama si Mama Maniana yang lagi ngelatih si Demonio. Di sini ya si Maniana itu sangat kagum banget cuy sama si Demonio karena peningkatan kekuatan si Demonio itu sangat luar biasa banget. Bahkan ya saat mereka itu lagi beradu pedang, si Maniana itu bilang cuy kalau si Demonio itu memiliki bakat yang lebih jauh saat dirinya masih remaja dulu. Ya di sini gue gak tahu ya kan si Maniana itu kayak mau ngapain, tapi ya saat si Maniana itu kayak lagi ngeliat tuh ya si Demonio yang penuh dengan keringat, di sini dirinya itu malah meluk si Demonio gitu cuy. Sampai lah di sini dirinya bilang ya kan kalau dia itu bakalan menyalurkan energinya ke tubuhnya si Demonio. Ya di sini saya bilangnya si Maniana ya kan itu biar si Demonio jadi terbiasa sama energi yang padat. Tapi ya di sini pas lo perhatiin malah si Maniana itu malah kegirangan sendiri gara-gara bisa memeluk si Demonio dari belakang cuy. Ya di sini kan meskipun udah dibilang ya kan kalau sama dadanya itu kayak nyenggol punggungnya dia, tapi ya si Maniana itu kayak malah bilang cuy kalau si Demonio itu harus terbiasa sama sebuah rangsangan dan juga harus tetap berhati-hati sama musuh yang mungkin bakalan memikat dirinya dengan pesonanya. Ya meskipun di sini si Demonio itu kayak mikirnya ya, waduh nih kudu serius banget ya kan karena Maniana juga serius. Tapi ya si Maniana tuh dalam hatinya bilang cuy kalau saat dirinya itu memeluk si Demonio, insting gadisnya dia itu mulai pengen ngegerayangin si Demonio anjir. Ya di sini itu cuy saat latihan itu udah selesai kan dan si Demonio itu lagi makan bersama sama si Maniana. Dirinya itu ada ngelamun gitu cuy tentang sejauh apa jalan cerita di dunia Malmagia ini itu berubah karena dirinya. Cuman ya pas lagi ngelamun kayak gini dirinya kagak sadar gitu cuy kalau dirinya itu lagi dipanggil sama si Maniana. Sampai ya di sini si Demonio itu kayak malah keceplosan dan memanggil si Maniana dengan panggilan Mama Maniana cuy. Dan ya kan karena sadar akan panggilan cinta dari si Demonio yang manggil dirinya dengan sebutan Mama, si Maniana jadi bilang cuy kalau ya dirinya itu sama sekali nggak keberatan kalau Demonio itu memanggil dirinya dengan panggilan itu karena ya dia itu juga pengen banget gitu cuy memiliki seorang anak laki-laki. Ya meskipun di sini kayak kelihatannya mereka itu kayak mesra banget ya kan, tapi ya ternyata di sini ada sosok yang lagi iri banget gitu cuy ngelihat si Demonio yang lagi memanggil si Maniana sama sebutan Mama, yaitu yang bukan lain adalah si Momi Rosa cuy. Waduh anjir. Ya di sini kan karena gara-gara ngeliat kemesraan ini si Momi Rosa yang cemburu itu tiba-tiba aja langsung menghadang si Demonio itu cuy. Sembari dirinya tuh nanyain latihan berat seperti apa yang dilakuin sama dirinya. Cuman ya di sini gara-gara si Demonio malah menyebut si Momi Maniana ya kan di depannya Momi Rosa, itu malah ngebikin si Momi Rosa jadi marah cuy dan malah ngajak si Demonio buat pergi mandi anjir. Mana ya di sini ya kan bajunya si Demonio sama si Momi Rosa itu langsung dilepasin anjir. Dan di sini yang kagak gue expect ya kan sama si Momi Rosa, pakaian si Demonio malah diciumin anjir. Waduh itu kan bau keringat anak lu anjir. Mana ya di sini pas udah diciumin ya kan sama si Momi Rosa, dirinya tuh malah jadi marah gitu cuy. Karena ya pas dirinya mencium baju itu, bajunya si Demonio itu ternyata tercium baunya si Momi Maniana anjir. Ya untung aja sih dirinya kagak tahu ya kan latihan berat seperti apa yang dilakuin sama si Demonio dan si Maniana anjir, yang sampai memeluk dari belakang punggungnya si Demonio cuy. Waduh. Nah di sini gitu cuy saat si Demonio itu lagi mandi dan bebannya si Demonio tuh kayak minta ya kan kepada si Demonio buat gosokin punggungnya dia. Di sini tiba-tiba aja ya kan mereka berdua itu dikejutin gitu cuy sama si Momi Rosa yang malah masuk ke kamar mandi yang dipakai sama si Demonio. Dan di situ dirinya nawarin gitu cuy biar ya dirinya yang menggosok punggungnya si Demonio. Ya di sini kan saat udah digosokin punggungnya sama si Momi Rosa, di sini si Demonio itu bilang gitu cuy kalau ya dia itu bisa tinggal dan hidup bersama sama Momi yang dia cintai, itu menurutnya itu udah cukup banget ngebikin dirinya jadi hidup sangat bahagia cuy. Ya juga sih bagi Haji Ranjang anjir karena si Momi Rosa itu malah ngajak dirinya tidur bareng bersama anjir.
Waduh. Nah, dasarnya itu cuy, musim silih berganti. Pelatihan keras yang dilakuin sama si Demonio pada akhirnya bisa berbuah dengan hasil yang sangat bagus banget. Bahkan ya di sini si Demonio itu bisa ngebunuh seekor naga cuman pakai satu serangannya aja cuy. Dan ya karena pada akhirnya kan pelatihan dirinya itu juga udah usai. Di sini si Demonio itu pada akhirnya mutusin buat pergi dari rumahnya gitu cuy, dan ngelanjutin petualangannya dia di akademi. Yang dimana ya di akademi ini itu bakalan berujung pada sequel cerita di game ini gitu cuy. Jadi ya intinya ya kan kalau semua si Demonio itu sebenarnya kagak masuk di akademi ya, si Demonio kagak bakalan mengambil peran dalam game ini. Cuman ya karena di sini si Demonio pada akhirnya mutusin buat pergi ya kan ke akademi. Di sini nantinya ya si Demonio itu bakalan bertemu sama si MC cuy. Dan di sono dirinya bakalan mungkin aja nih ya kan kalau di timeline aslinya dia bakalan gelut lawan si MC cuy. Dan ya pada akhirnya kan setelah si Demonio mutusin buat pergi beneran ya kan menuju ke akademi, di sini sambil menangis ya kan si Demonio itu pada akhirnya mutusin buat meminta izin pergi kepada para momi yang dia cintai cuy. Nah, di sini cuy, berkat pelatihan keras dari si Maniana dan latihan mandirinya dia, itu gak perlu basa-basi ya kan, si Demonio itu bisa menyelesaikan ujian masuk akademi dengan sangat mudah banget cuy. Bahkan ya di sini dirinya itu bisa jadi peringkat pertama dalam ujian tersebut. Ya, di sini kan karena ini tuh hal baik menurut si Demonio. Di sini si Demonio itu masih sempet-sempetnya itu cuy menghubungi si Momi Rosa dan si Momi Maniana. Cuman ya buat ngedapetin pujiannya mereka karena dirinya itu berhasil ngedapetin peringkat pertama. Ya meskipun di sini para momi itu malah saling berebut perhatian dari si Demonio cuy. Ya di sini ya kan karena dalam cerita di Malmagia di akademinya itu ada sistem ranking itu yang ngebikin ada sebuah kesenjangan gitu cuy. Karena ya yang paling pintar itu ada di kelas elit sedangkan yang paling bodoh itu ada di kelas bawah. Ya meskipun di sini ya kan gara-gara sistem ranking ini itu ngebikin sebuah diskriminasi antar siswa. Namun ya di sini kata Demonio juga ya kan gara-gara sistem ini itu ngebikin para siswa jadi lebih bersemangat gitu cuy buat naik kelas ke kelas elit. Ya di sini ya kan ngedengerin ucapan dari si Demonio ini, bebannya si Demonio itu jadi bertanya gitu cuy. Kalau ya dari ujian tadi dirinya ngeliat kalau sama si Demonio itu kayak kelihatannya lagi menahan diri cuy. Dan si Demonio di sini bilang cuy kalau ya emang dirinya tuh sengaja menahan diri karena gak pengen mencolok di hadapan para siswa lain. Ya di sini meskipun udah menahan diri, si Demonio itu tetap mencolok gitu cuy dengan kemampuannya dia. Ya di sini ya kan si Demonio itu juga bilang cuy kalau demi merubah cerita ini dirinya itu membutuhkan banyak kekuatan. Apalagi ya si Demonio itu juga takut banget sama keberadaan dari si MC di sequel ini. Yang seperti lo tahu si MC juga bakalan mengincar nyawanya si Demonio cuy. Dan menurut rumor yang beredar ya kan si MC ternyata itu masuk di kelas bawah cuy dengan cuman ngandelin keterampilannya dia dalam seni berpedang aja. Nah, singkat cerita cuy, saat si Demonio itu udah berada di kelas elitnya dia, di sini para siswa itu pada kagak mau ngedeketin si Demonio karena mereka takut gitu cuy ngebikin si Demonio jadi marah. Tahu ya di sini kagak semua siswa itu pada ngejauhin si Demonio cuy. Karena ada juga para siswi yang pengen ngedeketin si Demonio cuman pengen jadi penjilat dan mendekati dirinya. Ya di sini akan gara-gara dideketin sama para siswa ini, si Demonio yang hidupnya itu seumur hidup kagak pernah deket sama cewek ya kan, itu ngebikin dirinya jadi diem membatu cuy di hadapan para siswi yang menggoda dirinya. Yang ampe di sini para siswa itu dikejutin cuy sama kemunculan dari seorang sensei yang bernama Gloria yang jadi wali kelas mereka juga. Nah, di sini cuy, keren ngeliat si Gloria ya kan si Demonio itu sontak langsung terdistraksi. Ya, di sini si Demonio ngejelasin gitu cuy, kalau si Gloria Sensei itu sebenarnya adalah sosok sensei yang tegas dan dirinya juga termasuk seorang ksatria elit. Cuman ya karena si Gloria itu bukan karakter utama ya kan, itu yang ngebikin si Gloria jadi jarang banget muncul saat game itu sedang berlangsung. Cuman ya meskipun begitu, si Gloria itu tetap termasuk karakter yang populer cuy. Nah, di sini cuy, karena ngeliat para siswa itu kayak berisik banget ya kan dalam kelas, itu ngebikin si Gloria jadi marahin mereka semua cuy. Mulai dari sebuah bakat di matanya itu kagak penting ya kan, sampai ya si Gloria Sensei yang bilang kalau ya dirinya itu pengen mengajar mereka semua yang lemah agar menjadi lebih kuat lagi. Ya di sini ya kan, meskipun kayak para siswa pada akhirnya tunduk sama ucapannya dirinya ya kan, bahkan di sini si Gloria itu kayak sempat berbangga diri, tapi ya di sini si Gloria malah terdistraksi cuy sama tatapnya si Demonio. Karena ya di pandangannya si Gloria ya kan, si Demonio itu kayak lagi ngerendahin dirinya dengan tatapannya cuy. Kalau ya kagak ada hal yang bisa diajarin sama si Gloria Sensei di hadapannya dia anjir.
Nah, di sini cuy, jam istirahat itu sedang berlangsung. Di sini si Demonio yang ditampilkan lagi jalan-jalan di akademinya, dirinya di sini nyeritain cuy, kalau sekalipun dirinya dah pernah memainkan game ini, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak dia ketahui. Sebagai contoh, kedua siswa ini cuy, si Demonio itu kayak kenal mereka kan, karena mereka berdua itu seorang siswi yang terkenal. Sebenarnya menurutnya alasan kenapa mereka terkenal itu ya karena ibu mereka itu kata dia cantik banget. Kok bisa anjir, dia orang malah lebih mengenal ibunya daripada anaknya, kocak. Waduh anjir, parah si Demonio sih. Ya meskipun di sini kan kata si Demonio sebenarnya dia itu bisa aja menggait para siswi ini di ranjang ya kan, tapi ya sama dirinya agak dilakuin gitu cuy, karena ya menurutnya ngapain juga dirinya harus menyentuh para siswi itu cuy. Ya di sini ya kan, saat lagi nyeritain soal kedua siswi tadi, si Demonio itu akhirnya dikejutin cuy sama kemunculan dari sosok MC dan heroin utama di game ini, yang dimana si MC di sini itu ternyata lagi terkena diskriminasi karena makan di kantin sekolahnya dia. Ya ngeliat kehadiran si MC ini ya kan, itu sebenarnya ngebikin si Demonio jengkel banget cuy. Makanya si Demonio itu bilang kalau ya dia adalah sosok pedo di hadapannya dia cuy. Ya di sini akan saat si MC itu lagi dibully sama para siswa, si Demonio bilang cuy kalau yang meskipun di awal si MC itu kagak bisa ngegunain sihirnya sendiri dan malah bergantung ke ilmu berpedangnya dia, tapi ya sebenarnya kan dirinya itu adalah keturunan pahlawan yang cuman bisa ngegunain sihir kuno yang cuman bisa digunain sama leluhur para pahlawan. Ya meskipun di sini akan menurutnya si MC itu juga bakalan menyelamatkan dunia dan punya niatan yang baik juga, namun ya karena ngeliat cerita di mana si Demonio itu kudu berakhir tragis sama si MC, itu yang ngebikin si Demonio jadi pengen menghindari rute saat dirinya itu bakalan mati sama si MC ini cuy. Ya meskipun sebenarnya di sini si Demonio itu ya kagak ada hubungannya sama si MC. Jadi andai kata di sini si Demonio itu kagak hubungan sama si MC nih, ya sebenarnya si Demonio itu pada akhirnya bakalan tetap hidup gitu cuy. Cuman ya entah kenapa si Demonio di sini itu kayak malah jadi ketakutan. Hingga ya di sini kan pada akhirnya karena kagak mau ya kan berhubungan sama si MC terlalu deket juga, si Demonio itu pada akhirnya mutusin pergi cuy. Dan di sini saat si Demonio itu lagi pergi, si MC itu nyadar cuy kalau ya sebenarnya ada sosok yang lagi mengintai dirinya. Nah, di sini cuy, saat hari-hari si Demonio itu berlangsung sembari dirinya itu kayak pengen menggait perhatiannya si Gloria Sensei dengan menjawab semua pertanyaan yang diberikan sama dirinya sampai pelajaran itu berakhir. Di sini si Demonio itu ngeliat cuy kalau ya ada dua orang temen sekelasnya yang lagi digodain sama siswa lain. Ya di sini sebenarnya si Demonio itu kagak pengen ikut campur cuy. Cuman ya karena kayak kelakuan mereka kasar banget ya kan, sampai pengen melecehkan mereka semua. Si Demonio di sini tuh kayak langsung nerjang para siswa berandalan tadi karena takut gak dapet kasih sayang dari para momi anjir. Bukan karena pengen ngebantuin, tapi karena takut kagak dapet kasih sayang dari para mominya. Ya di sini cuy, sebenarnya si Demonio itu kayak pengennya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik ya kan. Cuman ya karena si siswa ini tuh kayak malah menghina si Demonio itu anak mama, bahkan ya si Demonio itu kayak malah diwak belurin sama mereka ya kan. Si Demonio itu kayak langsung nunjukin kekuatannya cuy, yang ngebikin para siswa berandalan tadi itu jadi ketakutan sama dirinya. Ya di sini ya kan, gimana gak dibikin marah itu cuy kalau semua dada dari mominya dia itu malah dihina. Ya jelas banget ya kan si Demonio yang seorang milf lover. Itu pasti kagak bakalan maafin mereka anjir gara-gara ngehina dada dari mominya. Nah ya di sini para siswa berandalan tadi itu kagak tahu cuy kalau ya seberapa keras dirinya itu menahan diri biar gak tergoda sama si Omirosa yang ngajak tidur dirinya anjir. Ya sontak ya kan, gara-gara keributan ini itu ngebikin si Demonio langsung jadi pembicaraan di akademinya cuy. Mana di sini si Demonio itu baru sadar kalau yang dibawa bulurin sama dirinya ya kan itu adalah siswa di peringkat ketiga di ujian masuk akademi. Ya di sini ya kan, meskipun awalnya si Demonio itu kayak niat baik banget ya kan buat nyelamatin para siswi, namun ya di sini pada akhirnya itu cuy menurutnya dirinya malah diperlakukan kembali seperti seorang siswa berandalan. Namun ya di sini saat si Demonio itu kayak lagi di hadapannya si Gloria Sensei yang manggil dirinya ya kan, dan juga ya di sini si Gloria Sensei itu juga udah mendengar ya kan kalau si Demonio itu menyelamatkan para gadis dari sebuah pelecehan. Di sini si Gloria Sensei itu kayak menghukum si Demonio cuy buat ngelilingin lapangan sebanyak 10 kali putaran karena udah membuat keributan. Di sini konteksnya itu kayak di sini kan ini konteksnya kayaknya ya kan itu bukan karena si Demonio dihukum
karena nyelamatin para siswi ya kan. Tapi dirinya itu dihukum karena udah menimbulkan sebuah keributan cuy. Tapi ya di sini ya kan ngelihat si Demonio yang jujur ya kan sama si Gloria Sensei. Di sini si Gloria Sensei itu jadi tersenyum cuy dan bilang kalau ya tampaknya dirinya itu udah salah paham dengan si Demonio. Dan si Gloria Sensei bilang cuy kalau ya mungkin si Demonio itu adalah seorang berandalan tapi dirinya bukan pria yang jahat. Dan ya pada akhirnya itu cuy, cerita kali ini itu ditutup sama kita yang bakalan melihat penyelamatan si Demonio di dalam dungeon buat menyelamatkan si Gloria Sensei yang bakalan mokat di dalam dungeon cuy. Ya mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini karena ya manganya itu masih ongoing juga. Dan apalagi ya cerita dimana kita bakalan ngeliat si Demonio menyelamatkan si Gloria Sensei itu juga ya masih ongoing anjir. Jadi kayak nanggung banget buat dibahas gitu cuy. Ya mungkin kita bakalan bertemu lagi ya kan di beberapa minggu ke depan. Dan mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue disini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.